Bagi Teddy Sutadi Kardin, mungkin tak ada perangkat lain yang bisa menyamai pisau di dunia ini. Pisau bagi Teddy Kardin bukan hanya sekadar alat untuk memotong atau mengiris. Tapi lebih dari itu, pisau adalah sahabat. Teddy adalah seorang geolog jebolan Institut Teknologi Bandung. Selepas kuliah pada akhir tahun 70-an, Teddy mulai menekuni dunia eksplorasi. Pekerjaannya adalah menjelajahi Nusantara untuk melakukan penelitian geologi, mencari potensi minyak bumi. Eksplorasi minyak ini dikerjakan Teddy untuk berbagai perusahaan minyak di dalam dan luar negeri. 30 tahun yang lalu saya geolog lapangan, di mana seorang geolog lapangan itu selama 3 bulan di hutan, 1 bulan bikin report di Jakarta. 3 bulan di hutan, bikin report di Jakarta 1 bulan. Nah, selama di hutan, saya memerlukan alat bantu untuk melancarkan pekerjaan, untuk memberi kepercayaan diri, ya sebuah pisau lah. Nah, kebetulan tahun 74 dulu, saya pernah dikasih pisau oleh teman. Melakoni pekerjaannya ini, Teddy selalu ditemani pisau. Pisau membantunya melewati berbagai rintangan dan seringkali menyelamatkan hidupnya saat menghadapi kerasnya alam liar. Ini adalah pisau pertama yang saya punya, dikasih oleh teman saya, sesama teman dari Wanadri. Ini pisau untuk skinner sebetulnya, untuk ngulitin kerbau, namanya Buffalo Skinner. Tapi karena pisau ini cukup besar, pisau ini bisa dipakai untuk nebas, kemudian bisa untuk nyayat karena dia skinner. Sehingga pisau ini memberikan kepercayaan diri. Kalau saya jalan di hutan, bawa pisau ini saya lebih berani lah. Di luar pekerjaannya sebagai geolog, Teddy Kardin juga adalah seorang ahli navigasi alam. Pengetahuan Teddy diperoleh di banyak organisasi pecinta alam seperti Wanadri, salah satu organisasi pecinta alam terbesar di Indonesia. Keahlian Teddy mengarungi alam liar ini pun dimanfaatkan oleh militer. Tahun 1988, Teddy diminta untuk mengajarkan ilmu navigasi kepada prajurit-prajurit Kopassus. Selain Kopassus, Teddy juga mengajar prajurit Paskas dan Brigade Mobil. Pak Iwan bilang, "Ini mas, orangnya yang kita cari nih." Habis itu Pak Prabowo bilang ke saya, "Tolong bantulah Kang. Saya dengar Anda punya keahlian hidup di hutan, survival, navigasi yang bagus." Saya bilang, "Nggak bisa Pak, saya terikat kontrak di perusahaan asing." "Ya, saya dengar Anda kepake sekali sama bule-bule itu. Berapa digaji sama bule itu?" "Saya bayar dengan harga yang sama." Dalam hati saya, ini mayor gajinya berapa bisa nggak gaji saya? Gitu kan, pasti gedean gaji saya dari gajian dia. Terus dia bilang begini, "Masa bantu bule mau, bantu negara sendiri enggak?" Wah, tersinggung saya. Persentuhan Teddy dengan misi militer pun semakin luas. Teddy adalah sedikit warga sipil yang dilibatkan di banyak operasi militer, seperti operasi militer Timur Timur dan operasi pembebasan sandera ekspedisi Lawrence di tahun 1995 di hutan Jayawijaya, Papua. Hubungan dengan militer ini semakin membuka jalan bagi kecintaan Teddy kepada pisau. Awal tahun 90-an, Teddy mewujudkan mimpinya untuk mendirikan bengkel pisau. Bersama beberapa orang rekannya, Teddy bekerja keras mempelajari seni pisau buatan tangan. Kerja keras ini membuahkan hasil. Pisau buatan bengkel Teddy Kardin semakin dikenal karena kualitas dan keindahannya. Selain pisau tradisional seperti kujang dan badik, Teddy Kardin juga membuat pisau dengan standar khusus untuk kalangan militer seperti Kopassus, Paskas TNI AU, Marinir TNI AL,
bahkan untuk pasukan elit Amerika Serikat, Green Berets. Pada tahun 93, habis latihan dengan pasukan Amerika, pasukan khusus Amerika ya. Pak Prabowo waktu itu komandan Pusdikpasus di Batu Jajar. Beliau minta dibikinkan pisau 30 buah untuk hadiah buat tentara Amerika tersebut, pasukan khusus Amerika tersebut. Saya boleh bikin. Nah, begitu dikasih pisaunya, dikasih sama mereka, mereka bilang, wah ini bagus ini bikinan mana? Ya bikinan, itu nanya ke orang Batu Jajar, ke orang Kopassus, bikinan Negar mana katanya. Habis itu mereka datang kemari, mau pesan langsung. Kemasyhuran pisau buatan Teddy Cardin bukan tanpa alasan. Di bengkelnya di Bandung, Jawa Barat, Teddy mempekerjakan para ahli pembuat pisau. Material yang digunakan adalah material pilihan berstandar internasional seperti baja Damaskus yang sudah dikenal luas oleh para pecinta pisau.